Jumpa lagi di channel kita semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Putra Langit Tak Tertandingi, bab 141-145. Bab 141. Ketika kegelapan menolak diri sendiri. Setelah kejadian di kota Jiangxi, Tian Fan dan ke-10 istrinya kembali ke lembah langit abadi. Sepanjang perjalanan, tak satu pun dari mereka berbicara terlalu banyak. Meskipun tawa kecil dan keusilan ringan tetap muncul sesekali, ada satu hal yang tak bisa mereka abaikan, sehelai bulu hitam yang kini tersimpan di ruang spasial Tian Fan, bergetar sepanjang waktu, seolah merespons sesuatu dari balik langit. Di malam pertama setelah kepulangan mereka, langit lembah mendadak berubah. Formasi pelindung bergemuruh pelan, dan di atas istana tengah, Tian Fan duduk bersila dalam meditasi, berusaha memahami jejak kegelapan yang pernah menyentuh jiwanya. Namun, tiba-tiba tubuhnya tersentak. Dari dalam jiwanya, gelombang kelam bangkit. Sebuah energi asing menyusup, menari-nari di tepian kesadarannya, dingin, tajam, dan sangat tua. Aku akan mengambil tubuh ini, suara itu berbisik. Tubuh pilihan, sempurna, takdir langit, milikku. Itu bukan suara biasa. Itu jiwa iblis ketiga. Fan Xixi dan Qijian yang berjaga segera masuk ke ruangan, namun aura iblis itu telah menyelimuti Tian Fan. Wajahnya pucat. Jari-jarinya bergetar. Dan untuk pertama kalinya, tubuhnya sedikit menggigil. Tidak mungkin, gumamnya lirih. Kekuatan ini, seperti sesuatu yang lahir, sebelum langit itu sendiri. Namun tepat saat kegelapan itu nyaris menyatu dengan jiwa Tian Fan, dari tubuhnya, seberkas cahaya emas muncul. Seperti saat jiwa Jenderal San Cheng berhasil dipulihkan kesadarannya dulu. Gulungan tak kasat mata, artefak kertas emas yang merupakan segel langit, yang selama ini tersembunyi di kedalaman jiwanya, bangkit perlahan. Cahaya itu menusuk kegelapan, memurnikan racun jiwa iblis dengan tenang, namun mutlak. Ark. Jiwa iblis ketiga menjerit, tubuh bayangannya terhempas dari tubuh Tian Fan. Namun sebelum ia sempat melarikan diri, langit di atas lembah kembali bergetar. Sebuah celah spasial terbuka. Dan dari sana, turun sosok wanita berambut panjang kusut, mengenakan jubah hitam sobek yang berkilau dalam bias ki malam. Wajahnya cantik, tapi matanya kosong. Di tangannya tergenggam lonceng batu kuno, dan di dadanya berdenyut dua cahaya gelap yang saling bertabrakan. Ia berdiri di antara Tian Fan dan jiwa ketiga. Tian Fan menatapnya. Fan Xixi menahan napas. Qijian bersiap menarik pedang. Namun, wanita itu tak menyerang. Ia justru menatap jiwa ketiga dengan sorot aneh. Berhenti, bisiknya pelan, nyaris seperti gumaman mimpi. Jiwa ketiga terbelalak. Kau, kakakku. Tidak mungkin. Tapi wanita itu, jiwa iblis keempat, tak menjawab. Ia hanya mengangkat lonceng, dan saat ia menggoyangkannya, denting lembut menggema seperti air mata jatuh ke permukaan waktu. Boom! Tubuh jiwa ketiga terguncang hebat. Formasi hitam muncul, mengikatnya seperti jaring dari suara spiritual. Kau menghalangiku. Kita iblis. Kita seharusnya menguasai langit ini bersama. Namun jiwa keempat hanya bergumam, suara lirih yang menusuk. Entah siapa dia, tapi tubuhku menolak saat kau mencoba menyentuhnya. Aku tidak tahu alasannya, tapi aku tahu, kalau aku biarkan kau menyatu dengannya, kita berdua akan hancur. Jiwa ketiga meraung. Aku tidak mengerti. Apa maksudmu? Jiwa keempat menatap Tian Fan dalam diam. Kemudian, kalau memang kita iblis, kenapa saat menatapnya, aku merasa pernah punya nama? Tian Fan menahan napas. Fan Xixi menggenggam tangannya erat. Kakak Tian, dia. Tian Fan mengangguk pelan. Dia belum sadar, tapi jiwanya belum sepenuhnya tenggelam dalam kegelapan. Lonceng berdentang sekali lagi. Jiwa keempat melangkah ke arah jiwa ketiga dan dengan satu gerakan, menciptakan pusaran ruang hitam yang menyedot mereka berdua perlahan. Namun sebelum menghilang, ia menoleh sekali lagi, ke arah Tian Fan. Saat kau memanggil nama kami, mungkin kami akan kembali. Dan kemudian, keduanya menghilang dari dunia ini. Langit lembah kembali tenang. Tian Fan masih terduduk diam. Tubuhnya basah oleh keringat, tapi wajahnya penuh ketenangan. Ruo Qijian mendekat, memeluk bahunya dari belakang. Kau baik-baik saja. Fan Xixi menggenggam tangan kirinya. Kami semua di sini, bersamamu. Tian Fan mengangguk pelan. Dua jiwa telah terikat oleh darah, dan satu takdir baru telah muncul. Dan dari dalam dadanya, gulungan langit bersinar sekali lagi, seolah mengirim satu kalimat ke dunia. Yang ternoda akan kembali. Yang terlupakan akan diberi nama. Bab 142. Nama yang belum diingat. Malam di lembah langit abadi sudah kembali sunyi. Namun di dada Tian Fan, gulungan cahaya emas masih berdenyut lembut, seperti sisa gema dari benturan dua jiwa yang saling menolak dan saling melindungi. Fan Xixi duduk di sampingnya, tangan kecilnya masih menggenggam jari Tian Fan erat. Ruo Qijian berdiri di belakang, matanya tajam menatap langit, seolah khawatir celah dimensi tadi akan terbuka kembali. Tian Fan menghela napas dalam. Dia, menyelamatkanku, gumamnya. Xixi mengangguk pelan. Tapi kenapa? Mereka iblis, bukan?
Tian Fan menatap langit. Ya, tapi sebelum mereka menjadi iblis, mereka adalah seseorang. Seseorang yang pernah punya nama, punya hati, dan mungkin juga punya luka. Qi Jian melangkah maju. Lalu, apa maksudnya tadi? Saat dia berkata, jika kau memanggil nama kami akan kembali. Entah, jawab Tian Fan pelan. Tapi aku yakin, semua ini berkaitan dengan masa lalu. Dan masa laluku, masih belum sepenuhnya terbuka. Gulungan emas dalam dadanya bersinar sekali, lalu kembali redup. Titik titik titik. Keesokan harinya, suasana di istana tengah terlihat lebih tenang. Para istri Tian Fan mulai kembali ke rutinitas masing-masing, meskipun senyum mereka tak benar-benar pulih sejak kejadian semalam. Namun saat Tian Fan melangkah ke ruang meditasi, sebuah sensasi asing menjalari punggungnya. Langit mendadak gelap. Dari balik kabut di kejauhan, sebuah lubang spasial baru terbuka. Tian Fan langsung bersiaga. Dalam satu napas, tubuhnya sudah melayang di udara. Namun, yang muncul dari celah itu bukan musuh. Sosok berjubah perak, membawa pancaran cahaya biru kehitaman, melayang turun. Matanya bersinar ungu, rambutnya panjang dan anggun. Di bahunya, sehelai jubah sobek berkibar, dan dari dadanya, denyut cahaya merah tua terpancar samar. Tian Fan mengernyit. Jiwa iblis. Kelima. Namun sosok itu tidak menyerang. Ia justru melayang turun perlahan, dan menatap titik kosong tempat jiwa iblis ketiga dan keempat menghilang semalam. Suasana menegang. Qi Jian, Luo Sisu, dan Bai Lu Qian muncul bersamaan di belakang Tian Fan. Tang Xian'er sudah siap dengan busur spiritualnya. Namun, jiwa iblis kelima justru berlutut di udara, satu tangan menyentuh tanah, dan kepala menunduk. Sejenak, tak ada yang mengerti maksudnya. Tapi tiba-tiba, suara lirih keluar dari bibirnya. Kakak. Semua mata terbelalak. Tian Fan menahan napas. Kesadarannya belum kembali, tapi darah mereka masih mengenali satu sama lain, bisik Bai Lu Qian. Qi Jian bergumam, mereka bertiga, dulunya kakak beradik. Tian Fan tidak menjawab. Jiwa iblis kelima perlahan bangkit, menatap Tian Fan, kali ini matanya tak menunjukkan permusuhan, tapi justru keraguan. Ia mencoba bicara, namun tak ada kata yang keluar. Yang terdengar hanya, satu suara gemetar dari dalam dirinya. Aku, siapa? Siapa sebenarnya, aku? Lalu tubuhnya mulai bergetar hebat. Aura iblis dan cahaya langit bertabrakan di tubuhnya, seolah dua kutub bertarung dalam satu jiwa. Dan sebelum siapapun bisa bertindak, tubuh jiwa iblis kelima tersedot kembali ke lubang spasial yang sama, seolah tangan tak terlihat menariknya paksa ke dunia asal mereka. Wush! Celah dimensi itu menutup rapat. Tian Fan berdiri mematung, tangan kanannya masih terangkat. Sishi menggenggam ujung jubahnya. Kakak Tian, kita gak bisa biarkan mereka terus menderita seperti itu, ya. Tian Fan menunduk. Tidak, Sishi tidak lagi. Ia memejamkan mata. Dalam pikirannya, suara jiwa keempat menggema kembali. Saat kau memanggil nama kami, mungkin kami akan kembali. Tian Fan berbisik dalam hati. Aku akan mencari nama kalian. Dan saat aku temukan, aku bersumpah, kalian akan pulang. Titik titik titik. Langit kembali cerah. Tapi di kedalaman dunia spiritual, badai baru mulai membentuk dirinya. Dan di balik itu semua, entitas yang lebih kuno dari iblis, tersenyum dalam diam. Bab 143. 3 jiwa, 3 luka, 1 cahaya. Di balik kegelapan tak bernama, tempat di mana waktu nyaris tak bergerak dan cahaya tak berani hadir, 3 jiwa yang pernah disebut iblis berkumpul dalam senyap. Mereka tak bersuara, namun seluruh kehampaan terasa bergetar. Jiwa iblis ketiga, berwujud bayangan wanita berambut hitam kusut dan mata tajam membara, berdiri memunggungi 2 cahaya samar di belakangnya. Aku tak butuh penyesalan. Aku ingin kekuatan. Aku akan mengambil tubuh pria itu, gumamnya, suaranya seperti bisikan angin patah. Tapi, kau juga merasakannya, bukan? Jiwa keempat, bersuara lembut namun dalam, melangkah pelan ke sisinya. Saat berada di dekatnya, seolah tubuhku menolak mencederainya. Jiwa kelima berdiri paling jauh, tak berkata-kata. Ia mengenakan jubah cahaya kelabu, rambutnya terurai seperti tirai waktu. Tatapannya tidak tajam seperti yang lain, tapi sendu, seperti langit sore yang tak ingin hujan tapi juga tak bisa cerah. Kita semua, sama-sama tercemar oleh kegelapan. Tapi aku tahu, sesuatu dalam dirinya, dalam Tian Fan, membuat jiwa kita bergetar, lanjut jiwa keempat. Jiwa ketiga menggertakkan gigi. Aku tak ingin terikat. Aku tak ingin dikasihani. Jiwa kelima akhirnya bicara. Suaranya lirih, tapi menyentuh hati mereka berdua. Namamu, dulu bukan jiwa iblis ketiga. Kau, adalah Ling Hanyu. Kau, adalah kakakku. Hening. Jiwa keempat terkejut. Matanya membelalak. Dan kau? Ling Lansi, bukan jiwa iblis keempat, kau adalah kakak tertua, kalian berdua adalah saudara kembar. Mereka saling menatap. Perlahan, memori samar muncul, serpihan masa lalu di langit tinggi, peperangan besar, dan perpisahan yang memisahkan mereka dari asal-usul mereka. Kau benar, kita, dulu adalah penjaga gerbang jiwa surgawi, bisik jiwa keempat, suaranya bergetar. Jiwa kelima menunduk. Dan aku, Ling Yueli, adik kalian. Aku ditugaskan menjaga altar waktu.
Tapi kita semua, jatuh ke dalam perang yang sama. Jiwa ketiga, Ling Hanyu, menggenggam dadanya. Untuk pertama kalinya, cahaya kemasan muncul samar dari tubuh gelapnya. Kalau benar itu dirimu, kalau benar kita masih punya harapan. Maka aku ingin mencoba, lanjut Ling Lansi pelan. Ketiganya berdiri bersisian. Dunia kegelapan di sekitar mereka mulai retak, seolah tak mampu menahan cahaya yang bangkit dari dalam diri mereka sendiri. Mereka menutup mata. Dalam satu napas, mereka memanggil nama Tian Fan. Dan dari dunia luar, cahaya gulungan emas di dada Tian Fan berkedip sekali. Lalu mengirim satu sinyal ke langit. 3 jiwa terpanggil. 3 luka minta disembuhkan. 3 roh meminta jalan pulang. ... Tian Fan memanggil mereka dengan suara tenang. Aku tidak tahu kalian disebut apa, tapi jika kalian masih merasa ada harapan, dan aku bisa menunaikannya untuk kalian maka muncullah di hadapanku. Seketika suara angin menderu kencang. Disusul 3 bayangan hitam yang berdiri di depan Tian Fan. Tuan, kami belum dapat sepenuhnya mengingat jati diri kami. Tetapi kami merasakan getaran keakraban dengan jiwa Anda, Tuan, bisik Lan Si lirih. Jika kalian percaya pada takdir, dan bersedia memberiku kesempatan, mencoba menolong kalian maka mendekatlah dan tutup mata kalian. Seakan tak punya kuasa untuk menolak, mereka bertiga berjalan mendekat ke arah Tian Fan, lalu mereka dengan penuh keyakinan menutup mata. Tian Fan membentuk segel dengan kedua tangannya, lalu seketika sebuah cahaya kuning kemasan memancar dari tubuhnya, dan sebuah kertas emas yang merupakan segel kultivasi langit, melayang keluar dari tubuhnya. Cahaya kemasan menyelimuti 3 bayangan hitam itu, saat itu Lan Si merasakan kenyamanan luar biasa dalam hatinya, ia tak kuasa untuk tidak membuka matanya, ia melihat pria tampan yang sedang tersenyum lembut ke arahnya menatapnya dengan tatapan hangat yang menggugah jiwanya. Tian Fan menutup mata dan berkonsentrasi penuh pada penyaluran energinya. Perlahan sosok mereka mulai kabur dan menghilang perlahan seolah lenyap ke dalam ketiadaan. Tian Fan membuka mata dan mendapati di depannya sudah kembali kosong, 3 bayangan hitam yang tampak sebelumnya telah menghilang, Tian Fan pun tak tahu kemana mereka pergi. Setelah itu, ia kembali memejamkan matanya dalam posisi meditasi. Bab 144. Pilihan ketiga untuk jiwa yang tak punya dunia. Di kedalaman kesunyian spiritual, di tempat yang tak dijangkau cahaya dunia fana, 3 jiwa melayang dalam kehampaan. Mereka adalah jiwa iblis ketiga, keempat, dan kelima, yang kini tak lagi sepenuhnya iblis. Cahaya pembersih dari Tian Fan perlahan menyusup ke dalam memori mereka, membangkitkan potongan masa lalu yang terkubur oleh kegelapan. Kenapa, kita malah saling bertemu di sini? Jiwa ketiga berbisik dingin, melayang menjauh dari yang lainnya. Apa ini jebakan langit? Jiwa keempat, perempuan berwajah pucat bermata kosong, mendekat dengan langkah ringan di atas kehampaan. Ini bukan jebakan. Ini, mungkin jalan pulang. Jalan pulang. Kita iblis. Tidak ada rumah bagi kita lagi. Seru jiwa ketiga, suaranya masih getir. Namun sebelum pertengkaran memuncak, sebuah suara lembut memotong mereka. Cukup, kita sudah terlalu lama menjadi hampa. Apa kau tidak merasakan, Hanyu, bahkan sekarang, tubuh ini menolak menyakiti dia. Aku merasa hatiku bergejolak saat aku membayangkan wajah tampannya. Jiwa kelima melayang perlahan, auranya dingin namun penuh ketenangan. Lan Si, Hanyu, bukankah kalian dulu adalah cahaya dalam perang itu? Bukankah kalian pernah bersumpah menjaga gerbang jiwa surgawi bersama? Jiwa ketiga, Hanyu, terdiam. Jiwa keempat, Lan Si, menggertakkan gigi. Aku tak percaya lagi pada langit. Tapi, entah kenapa, waktu dia menyentuh jiwa kita, aku seperti melihat bunga anggrek mekar, bisik Lan Si akhirnya, seperti ada suara lembut yang berbisik, menggoda hatiku untuk berada di sisinya. Dia tidak seperti manusia biasa, lanjut jiwa kelima. Energinya, terlalu murni. Seolah, semesta memberkatinya. Hening menyelimuti 3 dewi itu. Sampai akhirnya. Aku tidak ingin lenyap begitu saja, ucap Hanyu. Jika harus memilih, lebih baik, aku menjadi roh bagi artefaknya. Setidaknya, jiwaku tetap bisa melihat langit. Dan, bisa menebus semua yang telah kulakukan. Menjadi roh artefak. Itu pengorbanan. Desis Lan Si. Justru itu, adalah bukti cinta, jawab Hanyu lirih. Aku merasa, aku ingin mengabdi padanya, sampai akhir. Lagi pula pria itu cukup tampan dan mungkin aku menyukainya. Jiwa kelima menunduk, menutup matanya. Aku juga, setuju. Tubuh kita sudah hancur. Jika tak memilih sekarang, kita akan dilupakan oleh semesta. Lan Si masih bimbang. Tapi ketika memejamkan mata, ia ingat, tatapan lembut Tian Fan waktu ia dimurnikan. Tatapan itu, hangat. Seperti matahari yang tak pernah ia rasakan lagi sejak jatuh ke dunia iblis. Seketika pipinya memerah dan ada kehangatan yang terasa di hatinya. Hanyu yang semula menolak dimurnikan, kini dengan pipi yang memerah karena malu juga sudah mengambil keputusan. Baiklah, katanya pelan. Tapi aku yang terakhir. Jika kalian musnah karena ini, aku tak mau ikut. Dan akhirnya, ketiganya melayang ke satu titik, ruang spiritual Tian Fan. Tian Fan membuka mata perlahan. Ruang sekitarnya bergetar. Ia tahu, mereka datang. 3 sosok wanita spiritual muncul di hadapannya,
perlahan berubah dari siluet kelam menjadi wujud sejati, rambut panjang berkilau, sorot mata agung, dan aura surgawi yang mulai pulih. San Cheng muncul sesaat kemudian. Matanya terbelalak. Ling Lansi, Ling Hanyu, bahkan Ling Yueli, kalian masih hidup. Ketiga wanita itu tersenyum samar. Kau ingat kami, Jenderal? Tanya Lansi lirih. San Cheng menunduk dengan hormat. Tentu saja. Tiga penjaga gerbang jiwa surgawi, kalian adalah cahaya terakhir sebelum perang berakhir. Hanyu memalingkan wajah. Itu dulu, sekarang kami hanyalah bayangan yang ternoda. Tian Fan melangkah maju. Jika kalian datang untuk berterima kasih maka aku sudah menerimanya, dan kalian sudah boleh pergi. Tapi jika kalian datang untuk menyerahkan diri dan berniat menjadi roh untuk artefakku, aku menolak. Kalian layak bereinkarnasi dan hidup kembali sebagai manusia bebas, meskipun nanti kalian hanya memiliki tubuh fana tanpa kekuatan dan kultivasi, namun selama kebaikan tertanam dalam hati kalian, masih akan selalu ada jalan menuju keabadian. Perkataannya begitu tulus, tanpa dibuat-buat. Namun, tidak. Jawab ketiganya serempak. Hanyu maju selangkah. Kami tak ingin kehilangan kesempatan ini. Izinkan kami ikut denganmu. Sebagai roh senjata. Sebagai pelindungmu. Lansi mendekat, menatapnya dengan mata sendu. Kami tahu ini egois. Tapi, jika tak bersamamu, kami akan lenyap tanpa makna, kami mohon terimalah kami. Ia bahkan berlutut di tanah meminta persetujuan Tian Fan. Tian Fan menatap mereka. Tapi kalian akan kehilangan kebebasan. Jiwa kelima, Ling Yueli, tersenyum tenang. Jika itu harga untuk menebus dosa kami rela. Dan, bukankah roh artefak bisa tetap mencintai tuannya? Saat mengatakan itu ia langsung menggigit bibir bawahnya, kami ingin, tetap di sisimu. San Cheng tertawa kecil. Sepertinya Anda harus menyerah, Yang Mulia. Bahkan langit pun tak bisa melawan tekad tiga wanita yang telah menemukan cahaya hatinya kembali. Akhirnya, Tian Fan menarik napas panjang. Baiklah, tapi kalian harus berjanji. Suatu hari nanti, jika kalian siap untuk pergi, maka katakanlah, lalu reinkarnasilah, aku tidak akan menghalangi jiwa kalian dari kebahagiaan. Itu akan terjadi setelah kau tiada, jawab mereka bertiga serempak. Kami akan tetap bersamamu, setia bukan, melindungimu, sampai akhir hayatmu, kata Yueli antusias. Tian Fan mengernyit, sepertinya ada yang aneh batinnya. Namun dia tetap membuka ruang spasialnya. Mengeluarkan tiga artefak andalan. Tungku alkimia Yuanlong, pedang pembasmi iblis, dan cermin roh langit. Ketiganya bersinar, menanti jiwa agung untuk menyatu. Tiga dewi melangkah perlahan ke dalam artefak masing-masing. Langit dunia spiritual berpendar. Cahaya menyelimuti segalanya. Dan Tian Fan bersiap menyambut takdir baru bersama ketiganya. Kini Yueli yang paling bersemangat, akan menjadi roh artefak dari cermin roh langit. Sedangkan si kembar Lansi dan Hanyu akan menjadi roh tungku alkimia Yuanlong dan pedang pembasmi iblis. Sebuah takdir suci yang bahkan sang putra langit pun tak mampu menentangnya. Bab 145. Penyatuan jiwa, ketika cinta menolak mati. Langit malam di dunia spiritual berpendar lembut, seperti lautan bintang yang bersaksi akan peristiwa langka. Di tengah ruang tanpa batas itu, Tian Fan berdiri sendiri. Tubuhnya tak bergerak, tapi jiwanya bergetar, menanti tiga roh yang telah memilih jalan suci mereka. Dan ketika cahaya keemasan dari segel langit menyinari kekosongan, tiga sosok wanita perlahan muncul. Tidak lagi dalam bentuk bayangan, tapi dalam wujud sejati mereka, rambut panjang menjuntai, mata bening bercahaya, dan aura agung yang melingkupi tubuh mereka seperti kelopak bunga surgawi. Ling Hanyu, Ling Lansi, Ling Yueli. Ketiganya melangkah perlahan mendekat, mengenakan jubah cahaya tipis yang bergetar lembut di tiupan angin spiritual. Wajah mereka menatap Tian Fan dengan pandangan yang tak bisa diungkapkan dengan kata. Ada penghormatan, ada cinta, dan ada pengabdian. Hanyu tersenyum paling dulu. Kami sudah memilih, Tuan Tian Fan. Bukan karena paksaan, tapi karena hati kami, telah menetap di sisimu. Lansi mengangguk perlahan. Tak ada dunia lain yang bisa kami sebut rumah, selain di dekatmu. Yueli menunduk pelan, lalu mengangkat wajahnya dengan cahaya redup di matanya. Dan jika dunia ini tak memiliki tubuh untuk kami, maka biarlah kami menyatu dalam jiwamu. Sebagai pelindung, dan teman abadi. Tian Fan menghela napas dalam. Apa kalian, benar-benar yakin akan ini? Hanyu maju satu langkah. Jika keabadian hanya bisa kami miliki dengan cara ini, maka kami memilihnya tanpa ragu. Biarkan kami, menjadi bagian darimu. Penyatuan pun dimulai. Cahaya dari tubuh Tian Fan berpendar seperti riak dari danau tenang yang terusik desir angin. Dari atas kepalanya, lambang segel langit bersinar, memanggil artefak abadi, tungku Yuanlong, pedang pembasmi iblis, dan cermin roh langit. Ketiga dewi melangkah menuju artefak yang telah ditakdirkan menjadi rumah jiwa mereka. Namun sebelum mereka benar-benar masuk, Yueli berbalik. Tatapannya dalam, seperti embun pagi yang menyimpan kerinduan ribuan tahun. Bolehkah kami, menyentuhmu sekali, dalam wujud spiritual ini? Sebelum kami menjadi roh senjata seutuhnya. Tian Fan terdiam, lalu mengangguk. Dan saat itu terjadi.
Tiga tubuh cahaya itu memeluknya bersama. Titik titik titik. Tubuh fisik Tian Fan duduk bersila dalam meditasi mendalam. Tiga artefak kuno berputar mengelilinginya, membawa kesadarannya memasuki ruang spiritual. Di dalam sana, tiga dewi cantik berbaring menggoda di atas peraduan. Tiga sosok indah itu perlahan menghampiri Tian Fan. Tuan, izinkan kami melayanimu dengan baik malam ini, meskipun tanpa penyatuan fisik, bisik Hanyu. Kita tetap bisa menikmati momen ini meskipun tanpa bersentuhan fisik. Tuan mau coba? Tantang Ling Lansi. Tubuh spiritual Tian Fan hanya mengangguk pelan. Maafkan aku, Tuan, tapi bolehkah aku memanggilmu kakak Tian saja? Tanya Yueli lembut. Kakak, kami berjanji akan berhasil berkultivasi tubuh fisik dalam waktu 3 bulan. Saat itu, meski kami masih berupa artefak magis, kami dapat berubah ke wujud manusia dan bermesraan dengan kakak, lanjut Yueli malu-malu. Mendengar itu, pipi kedua kakaknya langsung memerah. Malam itu, tubuh spiritual Tian Fan benar-benar menyatu dengan ketiga dewi cantik itu. Tubuh-tubuh spiritual mereka saling berpadu secara bergantian. Nyanyian kenikmatan, desah manja, erangan, lenguhan, dan teriakan kecil menggema di seluruh malam itu hingga fajar menyingsing. Ketiganya bisa dikatakan seimbang dengan Huang Yilin dalam urusan ranjang. Titik titik titik. Namun di dalam pergumulan nikmat itu, ada arus energi yang berpadu seperti dua sungai bertemu dalam gemuruh lembut. Ada bisikan tak terdengar, yang hanya dimengerti oleh mereka yang pernah mencinta dalam senyap. Jiwa Tian Fan bergetar. Ia merasakan napas mereka di dadanya, meski mereka tak memiliki paru-paru. Ia merasakan kehangatan di ujung jari, meski tak ada tangan yang menggenggam. Dan perlahan, satu demi satu, Hanyu menyatu dengan pedang pembasmi iblis. Lansi meresap ke dalam tungku Yuanlong. Yueli lenyap dalam cermin roh langit. Namun suara mereka tetap tertinggal. Kami bukan lagi iblis. Kami adalah pelindungmu. Kekasihmu. Milikmu seorang. Terima kasih, Kakak Tian. Kami mencintaimu. Kami adalah wanita yang telah jatuh cinta dalam diam. Dan memilih tak pergi, bahkan saat kami tak bisa menyentuhmu. Titik titik titik. Tian Fan berdiri diam. Matanya memejam. Cahaya di sekelilingnya menghilang perlahan. Tapi di hatinya, tiga bunga jiwa telah tumbuh. Dan mereka akan mekar, selama semesta mengizinkan cinta tetap hidup. Bersambung.